Halo teman-teman pejuang Poltekkes, balik lagi bareng aku, Nindya TW. Sebelum kita mulai, buat kamu yang baru pertama kali buka channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu ya, biar kita sama-sama lolos Poltekkes. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang super ditunggu-tunggu, yaitu Real Soal Si Mama 2026. Ini adalah soal yang keluar hari ini. Kok bisa tahu sih, Kak? Nah, di sini kita punya grup sharing, grup lolos si Mama si Mami Poltekkes 2026. Yang mana di situ ada adminnya, langsung aja WA ke Kak Katur. Langsung aja WA ke 081933007824. Nah, di situ kita juga jual soal tryout dan prediksi yang bisa kalian beli untuk bahan belajar. Dan ini bukan soal biasa karena ini hari ketiga. Dan aku bakal bocorin soal yang kemungkinan besar keluar. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, karena pembahasannya bakal aku buat gampang banget dipahami. Siapin catatan kamu, sorry belepotan, siapin catatan kamu, fokus, dan kita mulai sekarang. 10 soal ya teman-teman untuk hari ini. Nomor 1. Aku bacain aja ya biar lebih cepat. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Interval nilai seperti ini, 151 sampai 154 frekuensinya 8, 155 sampai 159 frekuensinya 12, 160 sampai 164 X, 165 sampai 169 20, 170 sampai 174 sama dengan 10. Nah, jika jumlah seluruh data adalah 70, maka nilai X adalah A15, B18, C20, D22, E25. X itu frekuensinya interval 160 sampai 164 ya teman-teman. Ini soalnya mudah, tapi kalau kalian tergesa-gesa jadinya ke skip. Padahal ini mudah. Aku kasih waktu kalian 1 menit. Oh ya, kalau misalnya aku terlalu cepat, kalian bisa mempause lalu dilanjutkan, atau bisa dengan cara mengurangi kecepatannya gitu. Di set gitu. Oke, 1 menit ya teman-teman. Jangan lama-lama. Oke, sudah atau belum? Langsung aja kita bahas bareng. Nih, caranya seperti ini. Kan sudah diketahui kalau jumlah seluruh datanya adalah 70. Terus di situ ada berbagai macam frekuensi dari berbagai interval. Jadi kita jumlah tuh. Frekuensinya ada berapa. Langsung aja dihitung. 8 tambah 12 tambah 20 tambah 10 itu sama dengan 50. Sedangkan jumlah seluruh datanya adalah 70. Berarti X sama dengan 70 min 50. Jawabannya adalah 20 yang C gitu. Sudah betul atau masih salah? Gak apa-apa, kita latihan. Oke, nomor 2. Nah, katanya sih banyak keluar tentang perbandingan, tentang soal cerita umur-umur. Nih, seperti nomor 2. Perbandingan umur ayah, ibu, dan anak saat ini adalah 6:5:2. Nah, jumlah umur mereka sekarang adalah 52 tahun. Berapa umur ayah 5 tahun yang akan datang? A 27 tahun, B 29 tahun, C 30 tahun, D 31 tahun, dan E 33 tahun. Oke, selamat mengerjakan 1 menit dari sekarang. Oke, sudah apa belum? Langsung aja aku bahas. Nomor 2. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Jawabannya yang B. Ada yang sudah betul. Nah, caranya seperti ini. Kan diketahui tuh ayah, ibu, anak itu perbandingannya 6:5:2. Sedangkan jumlah umur mereka itu 52. Langsung aja ditambah 6X ditambah 5X tambah 2X sama dengan 52. Lalu kan itu dijumlahin aja. Yang X itu 13X sama dengan 52. Nah, X sama dengan 52/13. Jadi X-nya itu 4. Nah, belum selesai ya ini teman-teman.
Berarti umur ayah yang sekarang, kan tadi kan diketahui 6X itu umurnya ayah. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24 tahun. Yang ditanyakan adalah 5 tahun yang akan datang. Tinggal ditambahi aja 64 tambah 5 sama dengan 29 tahun. Jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini soal eksponen. Eksponen itu kira-kira materi SMA kelas 10 kalau nggak salah ya. Nih, 16 pangkat 3 per 2 dikali 8 pangkat min 1 per 2 pangkat min 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan berapa? A1, B2, C4, D8, E16. Nah, ini kalau cara panjangnya itu kalian kalian kerjain diurain. Tapi kalau eksponen kan gampang, pangkatnya itu tinggal diganti-ganti aja. 16 itu jadi berapa pangkat berapa, 8 itu jadi berapa pangkat berapa, 4 itu bisa jadi berapa pangkat berapa, seperti itu ya. Oke, aku kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai atau belum? Gampang kan? Langsung aja kita bahas. Nomor 3. Nih caranya, ubah semua ke basis 2. Nah, 16 itu bisa dijadikan 2 pangkat berapa. 8 itu bisa dijadikan 2 pangkat berapa. 2 itu berapa pangkat berapa. 4 berapa pangkat berapa. Nah, kalau 16 itu bisa jadi 2 pangkat 4. Loh kok bisa sih? Tinggal aja 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya 4 kali. Itu hasilnya 16. Jadi 2 pangkat 4 pangkat 3 pangkat 2 gitu. Kalau 8 berarti 2 pangkat 3 pangkat min 1. Kalau 4 itu 2 pangkat 2 pangkat 2 lagi. Jangan lupa ya teman-teman, pangkat aslinya juga dimunculkan gitu. Nih, terus hasilnya dijumlahkan tuh. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat min 3 per 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi yang pangkat ketemu pangkat itu dikali ya teman-teman. Nah ketemu tuh 2 pangkat 6 min 3 min 2 tambah 4. Jadi 2 pangkat 6 kurangi 3 kurangi 2 berarti 2 pangkat 1. Hasilnya 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Oke lanjut nomor 4. Harga jual, beli, dan diskon. Ini sering keluar. Selain itu biasanya rugi, untung, itu termasuk seperti nomor 4. Nah ini kita disuruh cari tahu dia ini untung, rugi, apa impas yang nomor 4 ini. Kita baca soalnya. Seorang pedagang membeli sebuah tas dengan harga 200.000. Ia ingin memperoleh keuntungan 25% dari harga beli, sehingga ia menentukan harga jual awal. Namun karena sepi, ia memberikan diskon 20% dari harga jual tersebut. Berapakah keuntungan atau kerugian yang sebenarnya? A. Untung 5%, B. Untung 10%, C. Rugi 5%, D. Rugi 10%, E. Impas. Yuk, aku kasih waktu kalian 1 menit untuk mengerjakan. Silakan. Oke, sudah selesai apa belum? Jawaban kalian apa nih? Aku buka ya, caranya seperti ini. Tadi kan seorang pedagang membeli sebuah tas dengan harga 200.000. Nah, dia itu ingin memperoleh keuntungan 25%. Jadi harganya dinaikkan gitu ceritanya. Berarti 200.000 dikali 25%, ketemulah 50.000. Berarti dia jualnya jadi 250.000 harga jual awalnya. Nah, ternyata di tengah-tengah itu pembelinya itu mulai sepi. Jadi dia memberikan diskon 20%. Jadi 250.000 dikali 20% itu ketemu 50.000.
Nah, berarti 250 kurang 50 jadi 200.000. Nah, ternyata harga belinya dia itu 200.000, jadi dia nggak untung dan nggak rugi. Jadi jawabannya yang E, impas. Oke, lanjut nomor 5. Penalaran kuantitatif atau himpunan atau data perusahaan. Nah, ini katanya sih keluar logika jumlah dan perbandingan. Nih, seperti ini soalnya. Sebuah perusahaan memiliki 400 karyawan. Diketahui 20 karyawan telah memasuki masa pensiun. Nah, 100 karyawan bekerja lebih dari 5 tahun. 40 orang merupakan manajer, 15 manajer bekerja lebih dari 5 tahun. Jika diketahui semua yang pensiun pasti sudah bekerja lebih dari 5 tahun, maka jumlah karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun tetapi bukan manajer dan belum pensiun adalah berapa orang? A45, B60, C65, D70, E85. Silakan dikerjakan dulu. 1 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai apa belum? Oke, kita bahas aja. Nomor 5 seperti ini penyelesaiannya. Nah, total lebih dari 5 tahun itu ada 100 orang. Jadi dikurangi aja, manajer yang lebih dari 5 tahun itu kan 15. Nah, yang pensiun itu ada 20. Jadi langsung aja dikurangi. 100 dikurangi 15 kurangi 20 sama dengan 65 gitu. Gampang kan? Oke, lanjut, kita beranjak ke nomor 6. Nih, hampir-hampir sama seperti tadi. Suatu perusahaan memiliki 400 karyawan. Diketahui 12 pegawai bekerja lebih dari 5 tahun. Lalu, 25 manajer bekerja lebih dari 5 tahun. Manakah pernyataan yang pasti benar? A. Semua manajer bekerja lebih dari 5 tahun. B. Jumlah manajer minimal 25 orang. C. Jumlah pegawai lebih dari 5 tahun minimal 25 orang. D. Tidak ada pegawai yang bukan manajer bekerja lebih dari 5 tahun. E. Jumlah pegawai tetap lebih dari 25. Oke, 1 menit dari sekarang. Sudah selesai atau belum? Oke, kita bahas aja. Nomor 6 seperti ini. Nih, jawabannya yang tepat adalah yang C. Jumlah pegawai lebih dari 5 tahun minimal 25 orang. Nih, kalau ada 25 manajer yang lebih dari 5 tahun, berarti total orang yang lebih dari 5 tahun minimal 25. Tidak mungkin cuma 12 gitu. Gunakan rumus seperti ini. Hati-hati jebakan data kecil dengan data besar. Nggak logis, langsung dieliminasi. Kata pasti minimal maksimal gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke, lanjut kita beralih ke nomor 7. Soal logika. Di sebuah klinik terdapat 300 pasien. Nah, sebanyak 50% menderita penyakit A, 30% menderita penyakit B, dan 40% tidak menderita keduanya. Berapa banyak pasien yang menderita kedua penyakit A dan B? A30, B40, C50, D60, E70. Ayo, apa nih jawabannya? 1 menit dari sekarang.
Oke, kita bahas. Nomor 7 penyelesaiannya seperti ini. Nah, tadi kan diketahui totalnya 300 pasien. Nah, yang menderita penyakit A itu ada 50%. Langsung aja kita kerjakan 300 kali 50% itu berapa orang? Berarti ketemu 150 orang. Nah, 30% menderita penyakit B. Dengan cara yang sama, 30% kali 300 ketemulah 90 orang. Nah, dan 40% tidak menderita keduanya. Berarti 40% kali 300 sama dengan 120 orang. Jangan lupa lebih gampangnya pakai diagram seperti ini. Nih, kan pertanyaannya berapa banyak pasien menderita kedua penyakit A dan B. Nih, penyakit A itu kan 90, penyakit B itu 30. Nah, tidak keduanya itu 120. Jadi dihitung dulu 90 tambah 30 tambah 120. Sisanya berapa? Sedangkan pasiennya ada 300. Berarti jawabannya yang D, 60 gitu. Gampang kan? Kalau misalnya masih belum bisa, bisa kalian ulang-ulang lagi ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 8. Barisan bilangan, ini tes potensi skolastik yang keluar. Seorang apoteker memproduksi obat herbal selama 7 hari berturut-turut. Jumlah produksi dalam kilogram dari hari Senin sampai Sabtu adalah 3 kilo, 8 kilo, 15 kilo, 24 kilo, 35 kilo, dan 48 kilo. Kan ini 7 hari berturut-turut ya. Nah, yang ditampilkan ini 6 harinya. Nah, jika pola tersebut berlanjut, berapakah jumlah produksi hari ke-7? Produksi pada hari Minggu berapa? A 60, B 62, C 63, D 65, E 66 kilo. Oke, aku kasih waktu kalian 1 menit untuk mengerjakan. Silakan. Oke, lanjut aja kita bahas nomor 8. Jadi seperti ini. Tadi kan terlihat polanya adalah 3, 8, 15, 24, 35, 48. Nah, kita cek nih polanya seperti apa. Nih, ternyata ketemunya seperti ini. 8 kurangi 3, 5. 15 kurangi 8, 7. 24 kurangi 15, 9. 35 kurangi 24, 11. 48 kurangi 35, 13. Nah, pola selisihnya itu udah kelihatan. 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ini merupakan bilangan ganjil berurutan. Nah, berikutnya setelah 5, 7, 9, 11, 13 harusnya 15. Jadinya 48 ditambah 15. Ketemulah jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 9. Ini merupakan pola bilangan. Perhatikan dengan baik diagram berikut. Berikut ini yang paling tepat untuk menggantikan tanda tanya segitiga yang ketiga. A4, B5, C6, D7, E8. Nah, ini soal-soal seperti ini sama seperti soal yang seperti tadi. Tapi ini kita harus menebak polanya seperti apa. Karena ini ada bentuk bangun datarnya gitu. Oke, 1 menit dari sekarang. Ini gampang, bisa dilihat pakai mata. Udah kelihatan jawabannya apa gitu. Nah, sampai 1 menit harusnya bisa ya kalau ini ya. Langsung aja kita bahas aja. Jawaban yang tepat adalah yang B. Siapa nih yang sudah betul? Nah, caranya kita harus cek and recheck. Coba lihat segitiga yang pertama. Polanya seperti ini. Kita coba-coba. Memang harus dicoba-coba. 5 dikali 2 itu 10. 10 tambah 3, 13. Jadi perkalian lalu ditambah gitu. Kita coba lagi di segitiga yang selanjutnya. Ternyata polanya sama. 7 kali 2, 14. Ditambah 2 jadi 16.
Berarti harusnya segitiga yang ketiga polanya juga sama dengan cara 1 dikali 2 ditambah 3 gitu. Kan sama. Berarti ada kali 2 dan tambah 3. Jadi jawabannya yang B 5 gitu. Sudah betul atau masih salah? Nggak apa-apa, latihan. Lanjut ke nomor 10. Nah, kalau tadi segitiga, sekarang segi 4. Pola bilangan. Nilai 23 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah A2, B16, D28, D62, E68. Ayo, apa nih jawabannya? Jadi kita harus otak-atik. Harus ditambah, dikurang, atau dikali, atau dibagi dengan pola yang sama antar bangun 1, bangun 2, dan bangun yang lain. Kalau misalnya bangunnya sampai 3. Ayo, coba dikerjakan sendiri 1 menit dari sekarang. Oke, kita cek jawaban nomor 10 adalah B16. Kok bisa sih? Bisa dong, caranya kayak gini ternyata. Atas sama bawah itu dikali, dikurangi kiri dan kanan gitu. Kita coba satu-satu, emang caranya memang harus coba-coba. Kalau misalnya satu kali lihat bisa langsung dikerjakan, langsung aja dikerjakan. Kalau misalnya butuh mikir, mending ini menjadi soal terakhir aja gitu. Jadi kalian harus bisa memilah kira-kira soal yang kalian bisa jawab cepat itu langsung jawab gitu. Langsung aja 7 dikali 5 itu 35 dikurangi 4 kali 3 12. Hasilnya betul kan 23 di kotak tersebut? Betul. Oke, lanjut. Berarti yang bangun selanjutnya 5 kali 8 min 4 kali 6. Berarti 40 dikurangi 24 jawabannya yang B 16. Ayo teman-teman, dari 10 soal ini sudah benar berapa atau salah berapa? Semoga jatah salah kalian habis ya. Apalagi habis di waktu ujian juga boleh biar nilainya sempurna gitu. Oke, kita sudah bahas 10 soal. Ini nih telah rilis buat kamu Pejuang SPMB Poltekkes 2026. Ini yang kamu butuhin. Aku udah siapin soal prediksi si mama si mami yang disusun dari kisi-kisi terbaru dan soal yang sering keluar di ujian. Materi lengkap banget berdasarkan blueprint ya. Blueprint, tes skolastik, literasi bahasa Indonesia dan Inggris, penalaran matematika, dan pengetahuan kuantitatif. Bukan cuma soal ya, udah full pembahasan detail plus kunci jawaban. Jadi kamu nggak cuma latihan tapi langsung paham konsepnya. Dan harganya cuma 30.000 aja dapat 3 paket soal ini loh. Nah, kalau kamu serius mau lolos Poltekkes tahun ini kesempatan kamu buat latihan dari sekarang. Langsung ambil sekarang, WA aja. Karena kalau kalian beli di luar WA ini, harganya bisa lebih mahal, terus fasilitasnya nggak sama. Soalnya aku udah nemu nih, sebel banget. Di TikTok ada yang jual beli soal yang kita buat bareng tim ternyata dijual belikan dengan harga yang tidak sama. Langsung aja WA ke 081933007824. Oh iya, plus fasilitasnya kalian bisa gabung di grup, yakni grup sharing antar teman, bisa sharing Poltekkes itu seperti apa gitu. Tesnya ada apa aja, jadi kita sharing-sharing aja. Bisa juga sharing soal yang nggak bisa. Aku nggak bisa penyelesaian soal ini nih. Ada yang tahu gitu. Jadi fasilitasnya lebih baik kalian WA aja ke 081933007824. Jangan kemana-mana gitu ya. Langsung ambil sekarang, buruan ya, kuota terbatas gitu. Gimana? Udah mulai kebayang kan pola soalnya? Kalau kamu mau latihan lebih banyak dan lebih siap menghadapi Sinema 2026, aku udah siapin paket soal prediksi lengkap
Link pembelian ada di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kamu yang juga lagi berjuang masuk Poltekkes. Semangat terus dan semoga kita semua lolos tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.